Baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Laini Beni Adisiati Arifah, mahasiswa PPG Batch 3 UIN Hasjibel. Dalam hal ini saya akan menyampaikan hasil resume dari kegiatan belajar pertama tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Dalam hal ini tentunya kita sebagai peserta didik harus mampu memahami perkembangan yang terjadi di peserta didik kita. Kenapa? Tentunya dengan kita memahami perkembangan peserta didik, pastinya kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di peserta didik sehingga para peserta didik bisa menjadi individu yang kompeten seperti itu. Namun dalam hal ini sebelumnya perkembangan itu sendiri merupakan pola perubahan yang tentunya pasti akan terjadi di setiap individu atau para peserta didik, yang mana hal itu sudah terjadi sejak masa prakonsepsi, masa prenatal, bahkan sampai individu tersebut mengalami kematian. Perkembangan juga merupakan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang kompleks, di mana dalam hal ini terjadi secara teratur dan sebagai hasil dari adanya sebuah proses pematangan. Nah, dalam hal ini perkembangan fisik dan psikomotorik, di mana perkembangan fisik merupakan yang kita kenal dengan pertumbuhan biologis, ya, di mana pertumbuhan ini adalah merupakan sebuah aspek yang utama dalam sebuah perkembangan. Nah, perkembangan fisik itu sendiri meliputi yang pertama adanya perubahan dalam tubuh, di mana di sini biasanya adanya pertumbuhan dalam otak dan hormon. Dan yang kedua, perkembangan adanya perubahan dalam cara individu, bagaimana individu itu menggunakan tubuhnya, seperti keterampilan dalam keterampilan motoriknya. Kita juga adanya perubahan dalam kemampuan fisik, di mana dalam ini contohnya adanya penurunan fungsi yang ada di masing-masing tubuhnya. Gitu. Dalam perkembangan fisik itu sendiri ada 4 aspek yang meliputi sistem syaraf, otot-otot, kelenjar endokrin, serta struktur fisik atau tubuh itu sendiri. Nah, adapun karakteristik dari perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik itu. Terus yang kedua adalah perkembangan psikomotorik, di mana perkembangan psikomotorik itu adalah perkembangan yang mengontrol gerakan-gerakan yang ada dalam tubuhnya melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otak. Nah, jadi dalam perkembangan psikomotorik ini gerakan-gerakan itu berkoordinasi dengan saraf dan otak. Nah, yang kedua, adapun karakteristik dari perkembangan fisik itu sendiri terbagi menjadi antara jenis kelamin, di mana tentunya antara laki-laki dan perempuan itu mengalami perkembangan yang berbeda. Laki-laki itu perkembangannya pastinya contoh kecilnya dari segi fisiknya, ya, mengalami perkembangan ketika masa pubertas sudah mulai adanya perubahan suara, tumbuhnya bulu-bulu halus. Nah, begitu juga dengan perempuan, tentunya ada bagian-bagian yang berbeda. Terus yang karakteristik yang kedua antara bayi hingga dewasa. Masa kanak-kanak mulai usia 0 sampai 5 tahun. Nah, tentunya dalam hal ini perkembangan fisiknya seperti mulai sudah belajar merangkak,
berjalan, berlari seperti itu. Nah, pada masa usia 5 sampai 11 tahun ini, perkembangan anak sudah mengalami perkembangan yang agak lambat, dan juga di mana pada usia ini para peserta didik atau para individu itu sering mengalami sakit, penurunan kesehatan seperti itu. Jadi jangan, misalnya Bapak Ibu mempunyai peserta didik yang sering sakit-sakitan, nah itu wajar ya. Terus masa anak usia 8 sampai 9 tahun, masa anak usia 10 sampai 11 tahun ini sudah mengalami perkembangan yang pesat ya. Pada masa remaja, tentunya pada masa remaja ini melalui perkembangan yang signifikan, baik itu dari perkembangan kekuatan, ketahanan tubuh, dan organ-organ seksualnya sudah mulai mengalami perkembangan yang pesat. Nah, setelah yang terakhir adalah perkembangan pada masa dewasa. Nah, pada masa dewasa ini kemampuan fisik tentunya sudah mengalami lebih baik dan lebih terampil daripada masa-masa sebelumnya. Adapun karakteristik dari psikomotorik, antara usia 1 sampai 3 tahun, tentunya individu tidak bisa mengontrol aktivitasnya secara pribadi. Dia masih butuh bantuan, dia tidak bisa mengontrol apa yang dia lakukan. Contohnya misalnya ketika berputar-putar bermain, dia tidak bisa berhenti, harus dibantu. Nah, biasanya dalam usia 1 sampai 3 tahun ini juga individu itu belajar melompat, tapi lompatannya itu kecil, antara 15 sampai 24 inci. Nah, usia 4 tahun ini sudah lebih efektif dan sudah bisa mengontrol gerakannya sendiri. Usia 5 tahun sudah mulai lebih efektif dari usia 4 tahun. Nah, ketika usia 6 sampai 12 tahun, nah keterampilannya ini sudah mulai bisa terkontrol, di mana keterampilan di psikomotorik usia 6 sampai 12 tahun ini sudah mempunyai keterampilan menolong dirinya sendiri, misal bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri, seperti itu tanpa harus dibantu. Terus keterampilan menolong orang lain, contohnya menyapu, membersihkan tempat tidur. Nah, mereka sudah bisa membantu orang lain. Terus yang ketiga, keterampilan sekolah. Nah, peserta didik di usia 6 sampai 12 tahun ini sudah mampu menyiapkan alat-alat sekolahnya sendiri. Bagaimana dia bisa melengkapi perlengkapan sekolahnya, misalnya dari buku gambar, apa saja yang harus dibawa, seperti itu. Dan keterampilan bermain. Namun pada masa remaja, sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuhnya, kemampuan fisik dan perubahan fisiologinya itu juga berkembang. Pada masa dewasa, dalam hal ini perkembangannya dapat ditingkatkan dengan latihan yang teratur dan terprogram secara maksimal. Otomatis jika sudah latihan secara teratur, keterampilannya itu dapat lebih terampil, dapat ditingkatkan dan tentunya dapat dipertahankan. Adapun hal yang mempengaruhi perkembangan dari secara fisik ya, tentunya yang pertama keluarga itu atau keturunan ya sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik. Yang kedua, gizi yang tercukupi. Antara peserta didik yang gizinya tercukupi dengan yang tidak tercukupi otomatis berbeda, dimana perkembangannya pasti lebih bagus yang gizinya terpenuhi. Jadi untuk Bapak Ibu diusahakan untuk peserta didiknya dianjurkan memakan pola makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, dan menjauhi makanan-makanan instan. Terus gangguan emosional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan
fisik dari peserta didik. Kenapa? Anak yang sering mengalami marah-marah nih, misalnya sering dimarahi di rumahnya, sering dibully sama teman-temannya, otomatis perkembangannya juga terhambat. Jadi sebisa mungkin emosi seorang anak itu ya pada masanya anak-anak itu harus bahagia seperti itu. Nah, jenis kelamin seperti yang dijelaskan tadi, bahwa jenis kelamin itu juga berpengaruh antara laki-laki dan perempuan, pasti perkembangannya berbeda. Status sosial ekonomi. Nah, status sosial ekonomi antara individu yang ekonominya tinggi dan yang rendah, otomatis perkembangannya juga beda. Seperti pengaruh bentuk tubuh juga berpengaruh, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, pertumbuhan otot, perkembangan dan pertumbuhan fungsi kelenjar, serta perubahan struktur jasmani. Adapun karakteristik yang kedua, psikomotorik. Nah, yang mempengaruhi perkembangan dari psikomotorik yaitu yang pertama, faktor pola asuh orang tua. Nah, faktor pola asuh orang tua ini juga sangat berpengaruh. Jadi diusahakan Bapak, Ibu, bagaimana sebisa mungkin pola asuh yang kita berikan kepada anak itu adalah pola asuh yang bagus. Sehingga perkembangan psikomotoriknya juga bagus. Yang kedua, gen dari orang tua. Gen dari orang tua juga sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, pengaruh lingkungan baik lingkungan keluarga juga berpengaruh, lingkungan belajar dari teman sepermainan. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikomotorik anak. Yang keempat, interior ruang belajar. Jadi diusahakan baik di rumah maupun di sekolah, ruang belajar interiornya itu diusahakan yang sesuai dengan anak ya. Jangan sampai ruang belajar yang kita laksanakan, yang kita berikan kepada anak itu membuat pusing anak, jenuh. Nah, jadi ciptakan ruang belajar yang indah yang bisa sekiranya membuat anak senang belajar. Nah, yang terakhir adalah implikasi perkembangan dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini, perkembangan fisik, guru harus membantu siswa mengetahui perubahan baik perubahan fisik yang dialami oleh peserta didik. Jadi kita sebagai guru harus mampu menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada peserta didik. Nah, ada implikasinya yaitu yang pertama, guru harus lebih memahami dan menghargai perbedaan individu anak. Jadi guru juga harus bisa dan bahkan harus memahami, menghargai perbedaan yang ada pada peserta didik. Jangan sampai guru atau kita sebagai pendidik mendiskriminasi perbedaan-perbedaan yang ada ya. Terus yang kedua, orang tua dan guru harus selalu mengingatkan pentingnya makanan bergizi ya, di rumah, baik di rumah, di sekolah. Guru dan orang tua juga harus memberikan penjelasan kepada anak bahwa harus mengutamakan makanan-makanan yang bergizi, karena makanan yang bergizi juga sangat berpengaruh. Yang ketiga, media pembelajaran harus bervariasi dan dapat menstimulasi fisik dan psikomotorik anak. Jadi media pembelajaran di kelas juga harus bervariasi agar bisa menstimulasi atau memberikan rangsangan ya, sehingga perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikomotoriknya dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, memberikan stimulasi untuk mempercepat kematangan perkembangan anak. Guru juga harus mendorong siswa menentukan pilihan untuk meningkatkan pertumbuhannya. Menyediakan ruang bermain. Nah, guru juga harus menyediakan ruang bermain. Kenapa? Karena anak memang sudah masanya anak-anak itu suka bermain, mengeksplor apa yang ada di dirinya dengan bermain. Jadi jangan anak-anak
jangan dilarang bermain kecuali hal-hal yang tidak baik seperti itu. Biarkan mereka bermain agar mereka bisa mengeluarkan atau mengeksplor apa yang ada di dirinya. Terus yang terakhir, menggunakan permainan yang melibatkan gerakan fisik dan psikomotorik. Tentunya permainan-permainan yang melibatkan gerakan-gerakan fisik, contohnya berlari, main bola, main petak umpet, itu pastinya mengasah gerakan-gerakan fisik dan psikomotoriknya. Jangan hanya kita berikan mereka mainan-mainan yang game misalnya. Main game ya, karena dia hanya kan hanya jadi-jadinya saja, jadi itu kurang bagus. Jadi berikanlah permainan yang bisa memberikan perkembangan fisik dan psikomotoriknya juga berkembang seperti itu. Ya, mungkin hanya ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Hanya inilah kemampuan saya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.